3 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan mengikuti program Mozaik Indonesia tentang pencegahan stunting ya. Ini target penurunan stunting di tahun 2025. Kita sudah tersambung dengan Hanafi Rusli, SE. Ini beliau adalah Technical Assistant Satgas Percepatan Penurunan Stunting Katalog Semai. Assalamualaikum, selamat siang Hanafi. Jadi di tahun mau nanya nih tahun 2025 masih menjadi sorotan pemerintah untuk stunting ini? Untuk tahun 2025 ini masih tahun prioritas juga, masih juga menjadi prioritas penting untuk penurunan penduduk tahun 2025. Malah ada program-program andalan yang dicanangkan oleh Kemenhub Pangda. Karena Mhm, kalau dulu mungkin BKKBN, ya. Badan Keluarga Berencana Nasional. Kalau untuk saat ini sudah menjadi kementerian ya, Bu Aha, Putri. mhm, Saat ini sudah menjadi kementerian Kementerian Keluarga, Kementerian Pembangunan Keluarga. Ini juga masih menjadi prioritas. mhm, Malah kalau sekarang kita galakkan di Losmoy khususnya untuk program Bapak Asuh mhm, anak stunting, untuk di tahun 2025 ini di Kemenhub ada program namanya Genting, mhm. Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting. Oke. Ini menjadi program prioritas di tahun 2025. Mhm, Dan juknis kemudian jumlahnya sudah lebih jelas, lebih aha, terperinci, kemudian sasarannya lebih tepat sasaran itu. Karena oke. sudah diatur sedemikian rupa oleh kementerian. Aha, Kalau aha. tahun-tahun sebelumnya mungkin 2023, 2024 masih hanya sebatas program inovasi daerah yang Ya. kita lakukan. Mungkin hasil dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh masing-masing daerah mungkin menarik Mhm. minat pemerintah pusat sehingga apa disempurnakan kembali. Jadi beda, mungkin beda beda istilah, beda uh, teknis, Mhm. sementara sasarannya tetap sama. Oke. Mungkin Oke. juknisnya lebih jelas, lebih terperinci. Itu Iya. mungkin salah satu program andalan Kemenhub di tahun 2024 25 itu. ya. Oke, kita Itu berbicara mungkin. berbicara di 2024 nih. Gimana? Iya, Sampai di betul. Desember ini gimana stunting di Kota Loksmawe ini, Bung Hanafi? Alhamdulillah kalau berbicara untuk Kota Semarang khususnya kita sama-sama sudah melihat hasil rilis SKI tahun 2023 kemarin Mhm. yang keluar di bulan Maret tahun 2024. Kita terjadi penurunan prevalensi mungkin sekitar 7,4% dari 28,1 di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 kemarin menjadi 20,1%. Jadi Mhm. ada penurunan sekitar 7,4%. Alhamdulillah berkat kerjasama semua Mhm. lintas sektor, stakeholder terkait yang ada di kota semuanya. Oke, jadi kalau 2000, Kemudian aha, ya, itu berdasarkan data SKI, ya. Survei Kesehatan Indonesia. Mhm. Kemudian kalau berbicara dengan data yang update real time per bulannya berdasarkan data EPPBPM yang setiap bulannya oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, kalau kita lihat tren juga menurun. Mhm. Trennya menurun dari Januari sampai dengan Desember ini. Alhamdulillah di periode uh, bulan November jumlah kualitas yang ada di Kota Semarang sekarang saat ini kita 708 jiwa Mhm. wanita yang kategori stunting. Mhm. Itu mungkin kalau berbicara dengan upaya Mhm. hasil dari Mhm. upaya yang telah dilakukan oleh TPPS Portal Respon. Mungkin Oke, itu jadi ya uh, sampai November sudah ada penurunan ya angka stunting ya ya. alhamdulillah berkat kerjasama semua lintas Ya. sektor Mhm. terkait yang ada di betul semua. Bung Hanafi, saya pernah dengar nih, Ya. realnya dengan data itu katanya bisa berbeda ya. Oh ya, ini data data real berbeda, mungkin ini yang menjadi dilema ya, Mhm. dilematis di setiap daerah karena apa? Data SKI itu berbeda dengan data EPBPM. Mhm. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara real sama semuanya, dua-dua data ini betul. Mhm. Kalau data EPBPM ini data seluruh populasi atau seluruh total jumlah anak yang ada di Kalmoy. Sementara data SKI ini
beberapa sampel yang diambil berdasarkan blok sensus. Mhm. Jadi dari semua sampel yang diambil itu mewakili dari total jumlah balita yang ada di kota Hanoi. Makanya Mhm. kalau kita lihat detail terperinci itu tidak ada perbedaan, tapi secara data yang terlihat secara kasat yang nampak itu jelas berbeda. Dan Mhm. itu terjadi masalah di semua daerah yang khususnya yang angka tren hasil survei ini terjadi uh, kenaikan. Oke. Tapi alhamdulillah untuk kita untuk semua ini di tahun 2023 terjadi 76. Mhm. Dan mudah-mudahan ini lagi dilakukan survei juga untuk tahun 2024. Mhm. Mhm. Namanya SSGI, Mhm. Survei Status Gizi Indonesia. Mhm. Mungkin tim enumerator yang melakukan survei ini masih di lapangan. Oke. Masih di lapangan, Mhm. tanpa nanti rilis di Januari Mhm. 2025. Mhm. Alhamdulillah bisa turun Turun. juga. Aha, aha, Turun, aha. mudah-mudahan ya sama-sama Mhm. kita berdoa karena kita telah berupaya semua, telah berupaya semua dinas, semua lintas sektor terkait, Mhm. pemerintah, swasta, Mhm. juga sama-sama bekerja ya tujuan ya satu untuk menurunkan angka stunting dan Ya. angka kebutuhan. Upaya apa Bang Hanafi yang paling keras dilaksanakan oleh Satgas dan juga dinas ini untuk penurunan angka stunting? Sebenarnya kalau upaya yang dilakukan ini ada dua jenis ya, ada dua jenis intervensi yang dilakukan di kota Surabaya, yaitu yang pertama intervensi spesifik, Mhm. kemudian intervensi sensitif. Berbicara spesifik mungkin lebih langsung ke PMJ ini, pemberian makanan berbahan. Mhm. Ini lebih di mungkin di dinas kesehatan, kemudian di program Bapak Asuh ini yang menjadi salah satu inovasi yang kita lakukan di kota Surabaya. Kemudian yang berbicara yang intervensi yang bersifat sensitif mungkin lebih di perbaikan sarana prasarana, Mhm. pam air minum, kemudian baik itu perpipaan maupun non perpipaan, kemudian perbaikan sanitasi masyarakat. Ini mungkin lebih dominan di BUPM. Mhm. Gitu. Jadi kemudian ada juga yang pihak CSR yang memang melakukan, khususnya yang kita bilang di sini yang memang melakukan intervensi CCC ini, contoh Rumah Sakit Abi. Aha. Rumah Sakit Abi juga melakukan ya, membuat sarana MCK bagi masyarakat miskin yang ada di kota. Mhm. Kemudian sesuai dengan kemampuan pendanaan dari dana sosial dari pihak Rumah Sakit Abi. Oke. Mhm. Karena semua sudah melakukan, kadang-kadang tidak terpublish. Mhm. Itu mungkin Ya. yang sering terjadi Mhm. karena Mhm. tidak terdaftar juga. Karena Abi biasanya dia melakukan sendiri. Oke. Melakukan, kalau kita lihat dari tingkat sosial mungkin lebih peduli Ya. kepada masyarakat yang membutuhkan. Mhm. Mhm. Makanya kadang-kadang tidak terdata, tidak melalui kita, tidak melalui TPPS tim percepatan pemerintahan, tapi mereka langsung bergerak. Mhm. Itu Iya. mungkin yang dilakukan. Sementara kalau berbicara rumah sakit lain itu rumah sakit Aron, mereka Mhm. membantu di PMT-nya, Aha. pemberian makanan tambahan, dan Oke. wilayah mereka itu di Muara Satu. Satu, Aha, aha. di wilayah lingkungan Ya. sekitar. Mhm. Itu mungkin Iya. Setelah usaha yang dilakukan lumayan keras, ini kendala apa yang didapat di lapangan ini Bang Hanafi? sebenarnya kalau berbicara kendala tidak sedikit ya, Mhm. kendala-kendala yang kita jumpai di lapangan pada saat melakukan upaya pencegahan ini tadi. Ya. Misal ini di kegiatan pemberian PMT. Mhm. Ini sudah ada dipusatkan di satu tempat, istilahnya ada yang namanya rumah gigi kampung atau RGG. Mhm. Itu merupakan salah satu tempat yang disediakan oleh setiap desa untuk melakukan kegiatan tersebut, pemberian makanan tambahan untuk balita, apakah itu dari PMT Puskesmas, begitu juga dengan program PAAS yang dicanangkan oleh pemerintah kota Hanoi. Jadi terkadang kegiatan makanan yang sudah disajikan, Mhm. tapi tidak
partisipasi masyarakat yang kurang. Dalam artian gini, terkadang TPK-nya atau kader yang ada di kita sudah siap dimasak, sudah Ya. disajikan, tinggal yang apa sasarannya, tinggal datang ngambil, tapi masih ada yang kadang-kadang dia datang. Itu mungkin salah satu kendala yang terjadi di lapangan, Mhm. dan itu mungkin keluhan-keluhan yang disampaikan oleh TPK di tiap desa. Itu Mhm. mungkin Mhm. makanya terkadang di sini harus jemput bola, Oke. perlu diantar. Mhm. Yang Mhm. penting makanan ini sampai ke sasaran tadi. Mhm. Itu Dari banyak kendala, dari banyak ada kendala-kendala itu yang Bang Hanafi katakan di tahun 2025 ini apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala itu, Bang Hanafi? Mungkin untuk tahun 2025 secara teknis hampir sama, Mhm. Mhm. cuman paling ya di edukasi sosialisasi kepada masyarakat ini perlu lagi ditingkatkan. Karena apa? Itu tadi, karena merubah perilaku ini mungkin tidak mudah ya, Ya, tidak segampang kita membuat karena sudah menjadi kebiasaan, ya. Mhm. dan sebenarnya itu kebiasaan yang salah, yang tidak baik, yang memang Mhm. harus kita ubah. Cuma Ya. cara merubahnya ini pelan-pelan. Mhm. Bagaimana kita memberi penyadaran ke masyarakat, menyampaikan pentingnya gizi Mhm. untuk balita, Mhm. perhatian ibu Mhm. khususnya orang tua ibu khususnya terhadap anaknya itu sangat penting. Mhm. Kenapa? Kalau memang kita tidak bisa memaksakan, Mhm. sementara karakter hendak itu tadi. Mhm. Jadi pelan-pelan, makanya di sini etika selaku ujung tombak Mhm. untuk apa mensukseskan program ini ya harus banyak bersabar. Mhm. Itu mungkin yang Ya. telah kita lakukan. Oke, menurut Bang Mungkin Hanafi, untuk 2025 lebih ditingkatkan lagi di edukasi dan edukasi ya. Oke, oke. Menurut teknik komunikasi iya, khususnya kepada kader ini perlu ditingkatkan. iya. Menurut Bang Hanafi ini kan edukasi itu penting. Dari segi dari pribadi sendiri selaku Satgas ini kenapa edukasi itu penting? Apakah mereka memang maksudnya ya edukasinya rendah atau memang ketidakpedulian ini Bang Hanafi? Eh, Kalau kita lihat dari pendidikan tidak semua juga, Mhm. memang hampir ada rata tingkat pendidikan sudah di atas rata-rata. Ya. Mhm. Memang mungkin lebih ke tingkat kepedulian tadi. Mhm. Tingkat kepedulian, makanya di sini perlu diberikan lebih ke penyadaran terhadap masyarakat. Itu mungkin Mhm. menurutku yang Iya. perlu Mhm. lebih Ya. ditingkatkan. Karena apa? Berbicara pendidikan, terkadang yang terjadi saat ini, mohon maaf, bukan orang tua yang ekonomi Iya. menengah ke bawah, Mhm. malah ekonomi rata-rata atau Mhm. ekonomi kadar. Karena Mhm. apa? Mungkin pola asuh tadi, Oke. ada babysitter atau pengasuh Iya. bayi yang Mhm. ada di rumah, Mhm. terlalu percaya kepada Mhm. pengasuh. Bukan tidak boleh ya, Iya. tapi harus dipantau juga oleh si orang tua itu Mhm. tadi. Mhm. Mhm. Namanya pengasuh, bukan anak sendiri. Iya. Jadi mungkin rasa empati agak Iya. kurang. Mhm. Itu mungkin Mhm. ayo Iya. udah makan makan apa terserah, yang penting anaknya ini kenyang, itu cukup. Itu Mhm. yang Oke. menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan mungkin pada Mhm. orang tua. Makanya bukan di pendidikannya, bukan Mhm. di rata-rata, malah ibu-ibu atau orang tua yang memang sibuk Sibuk ya. bekerja. Mhm. Itu mungkin Mhm. yang Mhm. kadang-kadang terabaikan si Ya. Mhm. kecil di Iya. rumah, karena Mhm. kita dititipkan kepada Mhm. pengasuh tadi. Oke. Itu mungkin yang perlu Iya, Mbak dilakukan. Nafi, katanya pencegahan stunting ini bukan sepenuhnya diserahkan kepada ibu. Seberapa penting peran ayah dalam pencegahan stunting ini? Berbicara peran dan tanggung jawab sebenarnya sama-sama ya, Mhm. sama-sama ya, tidak terlepas tidak sepenuhnya terhadap ibu. Cuma yang paling dekat mungkin umumnya mungkin kita di Aceh, ini ya ibu yang rumah bersama kecil.
Mungkin Mhm. berbicara tanggung jawab, lebih berperan lagi si ayahnya. Mhm. Makanya ada program, salah satu program, satu lagi di program Kemenlu Panda untuk tahun 2025 ini ada yang namanya gerakan Ayah Siaga atau Mhm. GAS. Mhm. Ah, ada gerakan Ayah Siaga atau GAS. Ini mungkin menjadi salah satu ah, program prioritas ke depan. Karena apa? Mungkin berbicara seperti yang Robi ya, Mhm. ini ya mau Robi ya, yang Ya. mau Robi sampaikan barusan. Mungkin peran tadi, peran orang tua khususnya Mhm. si bapak yang tadi merasa itu tanggung jawab penuh Mhm. mutlak akan tinggal ibu. Mhm. Sehingga ini menjadi perhatian khusus di Kementerian Panda. Berarti Oke. pola asuh harus ditingkatkan lagi jadi di orang tua yang namanya Mhm. itu mungkin untuk ke depan ya. Ya. Dan Bang Nafi, ini yang paling penasaran sekali, ini kenapa stunting ini maksudnya menjadi program besar dari pemerintah, Bang Nafi? Mungkin itu menjadi salah satu program pemerintah. Mungkin kita tahu semua berbicara dengan program pemerintah berarti ya ada tiga program prioritas. Yang pertama mungkin program percepatan penurunan stunting, kemudian ada percepatan inflasi. Mhm. Kemudian satu lagi mungkin itu yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Mhm. Mungkin program berbicara stunting ini tadi mungkin itu faktor dominan yang mempengaruhi tiga itu tadi karena apa kemampuan anak daya saing nanti pada saat dia sudah dewasa mungkin beda dengan anak yang terlepas dari yang namanya stunting tadi. Mhm. Jadi kita bisa kita lihat di usia sekolah, mungkin di usia sekolah dasar atau mau ke kelas-kelas 5 SD. Mungkin kalau berbicara tinggi badan itu beda, kemudian daya pikir juga lemah dibandingkan dengan anak-anak yang terlepas dari yang namanya stunting tadi. Mhm. Mhm. Itu mungkin jadi untuk bersaing ke depan saat mereka udah dewasa ini Mhm. sangat jauh dengan anak-anak yang memang terlepas dari panti tadi. Makanya itu yang menjadi prioritas pemerintah. Mhm. Mhm. Itu Diharapkan nih di tahun 2025 ini meluas seperti apa lagi nih Bang Hanafi? Untuk pencegahan stunting ini sinergi kerjasama siapa lagi yang diharapkan agar di 2025 nanti stunting memang benar-benar jauh menurun? sebenarnya kalau berbicara kerjasama sama ya, sama Mhm. seperti yang sudah dilakukan saat ini. Oke. Jadi ke depan perlu ditingkatkan saja Mhm. juga kerjasamanya. Karena apa? Karena mungkin ke tahun 2005 masih menjadi program prioritas Mhm. di Kemenlu Pangdam. Mhm. Jadi apa yang masih kurang kemudian Mhm. target yang ingin dicapai karena Mhm. berbicara target untuk saat ini total mau di tahun 2025 bisa menurunkan di angka 19% dan Mhm. itu target yang ditetapkan tapi Mhm. harapan kita bisa turun Lebih. menjadi 14% sesuai Oke. dengan target nasional. Mhm. Itu mungkin Oke, baiklah. Dalam bincang ini mungkin kita sudah menemukan gitu ya, menemukan apa yang ingin disampaikan dari Satgas juga kalau kedepannya masih menjadi program yang sama dan kerjasama dari semua pihak juga masih diharapkan gitu. Yang pasti kesadaran ya, edukasi ya, dari orang tua gitu ya. betul. Baik, mungkin Bang Hanafi kita sudah sampai di sini aja di penghujung ini closing statement dari Bang Hanafi ini apa terkait dengan pencegahan stunting dan harapannya di tahun 2025 nih, target penurunan stunting di tahun 2025 apa nih Bang Hanafi? Untuk tahun 2025 mungkin lebih ke tingkat partisipasi tadi. Tingkat Mhm. partisipasi itu perlu ditingkatkan Mhm. sehingga apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Lahore dan semua lintas sektor ini bisa dicapai. Mhm. Walaupun tidak mencapai angka standar nasional 30%, tapi minimal mendekati Ya. Mhm. kita khawatir juga ini hasil rilis di tahun 2024 nanti Iya. misalkan nanti Masih data deg-degan ya nunggu hasilnya ya. ya masih mendekat mudah-mudahan totalnya bisa turun ya, Mhm. sesuai dengan
target kita sama. Itu mungkin kerjasama semua pihak lintas sektor, baik itu tingkat pemerintah kota, kecamatan, dan yang paling penting ini di pemerintah desanya. Biasanya pelaku utama di PPK-nya itu mungkin. Oke. Dan harapan kepada semua masyarakat yang sama-sama peduli, sama-sama memperhatikan khususnya anak kita sendiri. Insya Allah itu konsep pendidikan dan angka target itu bisa tercapai. Itu mungkin. Ya, baik, Bang Hanafi, terima kasih untuk informasinya terkait dengan stunting ini. Udah berapa hari lagi selesai 2024 ya, 2025. Semoga kita semakin baik lah ya, nggak ada virus-virus apa lagi, nggak ada yang permasalahan besar lagi ya. Oke, selamat bertugas juga Satgas nih. Semoga kerjaannya lancar-lancar aja ya. Baik, Hanafi Rusli SE, Technical Assistant Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kota Luxembourg. Selamat sore Bang Hanafi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.